Saya ringkas dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, pemohon mempersoalkan perihal kekosongan ibu kota di mana IKN belum beroperasi sebagai ibu kota, tapi di sisi yang lain Jakarta sudah ditetapkan sebagai tidak lagi ibu kota. Lalu gugatan pemohon tersebut ya ditolak MK karena sebetulnya semuanya udah jelas. IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota dan proses pemindahan akan ditandai dengan Kepres. Semua sudah sesuai undang-undang kok. Jadi ada ketetapan dan ada pemindahan. Ketetapannya sudah final secara legal, yaitu IKN adalah ibu kota Indonesia. Tinggal soal waktu ketetapan itu dilaksanakan. Nah, berbicara soal waktu, kita berbicara soal pemindahan. Pemindahan ini, teman-teman, direncanakan akan dimulai bertahap sejak 2028. Rencana pemindahan ini sudah menjadi peraturan formal dengan diterbitkannya Perpres atau Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Banyak media yang menuliskan, terutama di judul ya, bahwa MK tolak gugatan tentang IKN, ibu kota tetap Jakarta. Buat teman-teman yang udah dengar penjelasan saya tadi, mungkin paham bahwa ibu kota tetap Jakarta ini maksudnya bukan mengubah ketetapan, tapi ini adalah solusi sementara, sembari menunggu pemindahan. Banyak sekali orang, judul tersebut hanya dibaca, MK tetapkan Jakarta sebagai ibu kota. Seolah ada perubahan pada ketetapan yang tadi saya bilang. @JakartaTalk yang posting soal ini, dia bilang, berdasarkan putusan terbaru per 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta ibu kota negara. FYI, anggaran untuk IKN per 2025 aja udah 75 triliun. Terus nggak jadi apa-apa. Bisa bangun berapa banyak sekolah itu harusnya. Sambil menampilkan 3 emotikon orang menangis-nangis sedih. Hujatan dan penghakiman pun ya datang dari mana-mana merespon cuitan ini. Pertama, datang dari pegiat media sosial yang sering wirawiri di TV, yaitu Mas Semi, pemilik akun @notaslimboy. Dia bilang, kebijakan yang salah begini, kalau pakai logika beberapa kasus, sekarang bisa dikriminalisasi. Wah, ada juga dari sutradara film agak lain, Bang Muhad Kli, Aco, ya, dia bilang, enak memang menghambur-hamburkan uang, katanya. Dan ada juga dari presenter olahraga, Mbak Mutia, pemilik akun @mutia911. Dia bilang, yang ini udah jelas putusan, bahwa nggak jadi apa-apa, nggak ditangkep. Halo, kita hidup di era 3 rezim digital. Rezim clickbait, rezim viralitas, dan rezim algoritma. Rezim clickbait adalah ketika media nasional kita kerap menaruh judul bombastis untuk meraup klik. Karena dari sana mereka mendapatkan keuntungan dari AdSense. Rezim viralitas adalah ketika influencer-influencer menggelindingkan lagi framing dari judul media yang bombastis tersebut dengan komentar yang mengaduk emosi demi menjadi viral atau demi viralitas. Dan ketika emosi kita sudah diaduk, lalu rezim algoritma akan semakin mengaduknya lagi dengan hanya menampilkan postingan sejenis yang telah mengaduk emosi kita. Hasilnya, DFK.